Hai semuanya, ini gue Let Me Today. Ini adalah channel gue yang kedua. Jadi bulan lalu gue sudah janji mau membahas kasus yang tak terungkap di Hotel Shahid. Ini adalah kasus setelah kejadian yang di Setiabudi 13. Kalian yang belum nonton bisa cek di sini karena itu adalah kasus yang sangat fenomenal sampai saat ini. Kasus ini terjadi di salah satu hotel di Jakarta, ya Hotel Shahid di tahun 1983 dan dikatakan oleh kriminolog sebagai kasus yang berhasil. Kenapa berhasil? Check it out. Pada hari Senin 4 April 1983 di kamar 418 dan 420 yang letaknya bersebelahan karena 419 itu ada di seberangnya. Kedua kamar ini disewa oleh perusahaan yang bernama International Rice Research Institute alias IRI. Perusahaan yang bergerak di bidang research komoditi pangan yang berpusat di Filipina. Bisnis hotel di Jakarta pada saat itu nampaknya belum begitu booming seperti saat ini. Sampai-sampai kamar hotel disewakan kepada perusahaan. Karena yang disewa adalah dua kamar 418 dan 420, nampaknya ada connecting door. Pada siang harinya datanglah Richard, direktur IRI. Tapi Richard tidak bisa masuk ke dalam kantornya ini karena terkunci. Sebenarnya agak-agak aneh ya, hari itu hari Senin dan tidak biasanya kantor itu dikunci. Ada sekretaris Richard yang bernama Sari Dewi Hadiati dan juga karyawan lain yang bernama Mulia Hutapea. Ketuk punya kutuk tidak dibuka, akhirnya Richard pun memanggil karyawan hotel dan minta agar dibawakan duplikat kuncinya. Dan pada pukul 14, Richard bersama Nugroho, si karyawan hotel ini, membuka pintu. Ketika Nugroho berhasil membuka pintu, mereka pun melihat Dewi, sang sekretaris, sedang berada di kolong meja. Mulia Hutapea tidak ada di dalam ruangan. Namun mereka masih berpikir baik-baik saja, positive thinking. Jadi mereka menghampiri Dewi dan melihat posisi Dewi itu tengkurap, lalu dibalikan karena dikiranya masih tidur. Lalu dibalikan tubuhnya dan ternyata didapati sudah tidak bernyawa lagi. Saat itu Dewi mengenakan kemeja biru kotak dan rok biru tua. Kalau sekarang bilangnya navy. Selanjutnya jasad Dewi dibawa dan diperiksa oleh Dr. Abdul Munim dari Lembaga Kriminolog UI yang kita pasti tahu ya. Buat yang penggemar misteri pasti mengenal nama ini. Ditemukan luka di tengkuk, punggung, dan juga perut. Luka tebasan itu begitu kuat sampai membuat tulang leher patah. Tapi aneh nggak sih? Kalau gue sih ngerasa aneh ya. Mereka berdua, Richard dan Nugroho, itu begitu masuk ke dalam ruangan ngelihat Dewi berbaring tengkurap di kolong meja, tapi nggak ngelihat ada darah. Karena dengan luka seperti ini, masa iya darah itu nggak ada berceceran? Pada saat Richard dan Nugroho masuk itu, mereka ngelihat banyak surat-surat yang berserakan yang sepertinya sengaja dilempar begitu saja di dekat jasad Dewi. Mulia Hutapea sebenarnya ada di lokasi memang, tetapi ia keluar dari ruangan pada pukul 10.30 dan ia sempat bertemu dengan Dewi. Tidak ada orang lain yang masuk selain Dewi. Jadi perkiraan ada orang yang masuk dalam ruangan itu antara pukul 10.30 sampai pukul 14. 14 ini pada saat Richard dan Nugroho masuk ke dalam ruangan. Malah sebelumnya ada petugas hotel yang sedang bekerja di lantai tersebut dihampiri oleh dua orang laki-laki yang meminta api rokok. Sayangnya dia tidak begitu mengingat siapa. Dan pada saat itu belum ada CCTV karena CCTV sendiri baru masuk ke Indonesia tahun 1995. Itu pun hanya di tempat-tempat tertentu seperti bank. Di sumber yang gue baca ini, diperkirakan setelah menghabisi Dewi, pelaku memutus kabel telepon. Entah apa itu untuk memperlambat datangnya petugas, jadi kabelnya diputus. Tapi itu kan hotel. Maksud gue, telepon didapat dengan mudah. Karena bisa jadi pada saat kejadian itu, Dewi yang sedang tengah terluka mencoba meminta pertolongan dengan cara mengangkat telepon, tetapi keburu kabelnya itu diputus oleh si pelaku. Entah bagaimana urutan peristiwanya, tetapi pihak yang berwajib menemukan ada senjata yang digunakan untuk menghabisi Dewi, yaitu golok di wastafel. Tampaknya pelaku itu sempat mencuci tangannya, namun lupa meninggalkan golok itu di situ. Dan diperkirakan pelaku juga sempat mengganti pakaiannya yang terciprat darah Dewi.
Kalau kayak gini, bisa jadi waktu perkiraannya itu antara pukul 10.30 sampai 13.30, waktu sebelum Richard dan Nugroho datang ke tempat itu. Atau bisa juga pada saat Richard datang dan mengetuk-ketuk tidak ada yang membuka pintu, pelakunya masih ada di dalam ruangan, tidak sempat membawa golok hingga tertinggal di wastafel. Kenapa kasus ini dikatakan berhasil? Karena petugas dari kepolisian setempat, tepatnya dari Polres Jakarta Pusat dan juga ditambah dengan tim dari Kodak 7 Jaya. Mengingat Sari Dewi pada saat kejadian usianya 32 tahun. Dan Sari Dewi Hadiati ini merupakan putri dari Kolonel Purnawirawan Abdul Hadi. Parahnya lagi, OB juga sempat melakukan pembersihan. OB sempat ngepel dan tanpa sengaja menghilangkan barang bukti. Ada 3 teori seputar kejadian ini. Yang pertama, seperti biasa dicurigai adalah suami korban yang bernama Yusuf Faisal. Karena setelah anak ketiga mereka lahir, perilaku Yusuf ini berubah. Bahkan belakangan sebelum kejadian, mereka tuh berkomunikasi hanya melalui surat menyurat. Dan surat ini yang ditemukan di sekitar jasad Dewi. Ditambah Faisal memiliki hubungan dengan sekretaris di perusahaannya. Namun belakangan keterlibatan suaminya ini dikesampingkan oleh polisi. Nampaknya pelaku pembunuhan ini memanfaatkan keadaan ini untuk mengail di air keruh. Maksudnya supaya mengarah ke Faisal. Teori lain di mana Dewi ini terlibat dalam perdagangan gelap emas. Kabarnya polisi ini menemukan adanya dokumen bisnis logam mulia di ruang kerja korban. Dan konon Dewi memiliki tagihan 1,1 miliar. Pada saat itu jumlah ini sangat fantastis loh. Selain jadi sekretaris, Dewi juga seorang direktris PT Estetika yang menurut ibunya almarhum Dewi ini, perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor. Direktris tetapi merangkap sebagai sekretaris. Double job. Teori ketiga, ada keterlibatan sindikat narkotik. Tapi kalau ini tanpa ada bukti yang mengarah ke situ. Walau dikabarkan ada 2 geng yang terlibat dalam kasus ini, dan salah satu di antara geng ini sempat dipanggil, diperiksa di Kodam Jaya. Apapun itu, 8 bulan setelah kejadian ini, polisi menemui jalan buntu. Hingga pada akhir tahun 1983 itu, Majen R. Sujoko, Kapolda Metro Jaya pada saat itu, membuat sayembara berhadiah 5 juta bagi siapa saja yang berhasil mengungkap misteri ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Dan jangan lupa juga nonton video gue yang ini dan yang ini.